Ya, Joshua, silakan. Oke. Nah, kalian akan berhadapan dengan data seperti ini, ya, analisa log sumur, ya, datanya kurva-kurva, ya. Nah, kemudian kita lihat ini ada berapa track ini. Ini ada 4 track, ya. Ada tertulis di sini 1, 2, 3, 4. Istilahnya track, ya, satu kurva di satu track, ya. Di satu track itu ada beberapa kurva, ya. Nah, eh, oke. Nah, kita akan latihan di sini, ya. Apakah kalian sudah bisa melakukan ini? Jadi bagaimana membaca kurva-kurva ini, ya. Kenapa? Karena bisa saja nanti kalian tidak dapat di atas file elektroniknya. Bisa saja kalian hanya mendapatkan plot dan kemudian kalian perlu melakukan analisa. Ya. Contohnya kalau kalian bekerja sebagai reservoir engineer, production engineer, ya, itu di lapangan akan ada data-data yang butuhnya print, ya. Nah, dan kenyataannya begitu, sampai sekarang pun, ya, ini baru ada mahasiswa S2 di daerah Sumatera lapangannya, data-datanya semua print, versi hard copy, ya, tidak ada data elektroniknya. Pada saat ini saya baru tahu minggu lalu kejadiannya. Jadi masih akan kalian temui hal seperti itu. Nah, karena itu kemampuan untuk membaca itu penting, ya, kemampuan untuk membaca kurva-kurva ini. Oke. Nah, jadi itu dilatih kalian di situ untuk membaca. Di sini ada di track pertama ada gamma ray. Ya, ini sebentar, ya, lebih baik saya pakai sebentar. Saya bisa coret-coret. Kalian sudah bisa mengerjakan PR-nya? Ada yang sudah selesai? Izin Pak, sudah Pak. Oh ya, syukurlah. Oke. Mungkin coba ditunjukkan, ya. Saya yakin kalian sudah bisa semua. Mungkin sedikit kita sama-sama review nanti, ya. Di kedalaman berapa kita? Di kedalaman berapa ditanyakan? 10.710, ya. Oke. Berarti di mana kira-kira? Oke. Saya lihat salah satu pekerjaan kalian, ya. Coba kita cek sama-sama nanti. Oke. Siapa yang mau volunteer untuk memperlihatkan pekerjaannya? Sharing. Kalian ada kesulitan mengerjakan itu? Oke. Kalau begitu coba kalian jawab saja, ya. Ini berapa? Sebentar. Saya buka saja ini. Saya buka. Oke. Di 10.710, ya. Betul. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti Betul Pak.
Sini ya. Kita lihat ini 700 ke 800 ya. Jadi 100 feet. Dan kalian lihat ini ada 10 grid ya. Ini 5 grid, 5 grid. Artinya 10 di sini 10 ya. Kalian bisa ya. Berarti di sini ya targetnya. Betul. Oke, kita coba dua saja dulu kalian supaya bisa saya cek ya. Untuk yang linear dan logaritmik ya. Nah, untuk SP berapa nilainya? Caranya SP yang warna hijau kan ya. Oke, ini SP warna hijau. Kemudian terlihat nilai maksimumnya 40 dan minus 160. Jadi pertama kalian harus tahu apa dulu? Langkah pertama kalian apa yang kalian lakukan? Lihat skala, Pak. Betul sekali, ayo. Jadi skalanya ya. Jadi berapa itu berarti satu grade? 20, Pak. Terus. Artinya ini berapa nilainya? SP-nya? Sekitar min 3 atau 2, Pak. Oke. 20, 20. Nah, kalau kita lihat ini kan berkurang sekitar 0 atau kurang dari 0 mungkin ya? Betul? Iya, Pak. 0. Betul, Minus. Pak. Hmm? Oke, itu nanti tergantung mata kalian ya, tapi ada data set di situ. Tetap di 10.700 ya. Saya udah masuk. Lihat. Nanti kalian bisa menggunakan ini juga ya. Sekarang tidak apa-apa itu apa sekitar 0 minus it's okay karena menggunakan mata ya. Eh, Oke, sekitar minus 4 ternyata ya. Oke, itu hanya latihan saja. Sebenarnya datasetnya itu bentuknya adalah last file. Ini datasetnya. Kalian nanti akan menemukan data seperti ini. Ya. Untuk Excel tidak akan kalian dapat itu karena sudah saya convert. Yang kalian dapatkan seperti ini. Ya. Nah, jadi ini sebagai tambahan ya. Nanti saat kalian UTS, supaya tahu, atau ada yang senang untuk ngulik ya. Ngulik itu maksudnya kreativitas ya. Ini data raw datanya, data primernya, data yang awal ya, data initial. Nah, jadi ini dimulai dari pertama itu versinya. Ya, versinya 2.0. Ini CWLS, ini Canadian Well Logging Society, ya, standar versi 2. Ada beberapa versi, nanti ada versi 1, versi 3 yang lain, tapi ini kita menggunakan versi 2. Oke. Dikatakan ini wrap, tidak di wrap, no, jadi single line per depth. Maksudnya apa di sini? Jadi per depth-nya, ini depth ya, ini depth, kemudian ada pembacaan kurva di sini. Depth dan pembacaan kurva. Nah, jadi single line per depth, jadi satu line saja. Nah, ini ada tanda di sini ada seperti apa tak terhingga ya. Ini section yang akan dibaca formatnya ini kelas 2.0 ini ya. Ini akan terbaca dia formatnya 2.0 supaya dia tahu cara bacanya dan kemudian informasi sumurnya ya. Ada istilah MNEM, mnemonic dan unit. Datanya apa, deskripsinya apa ya. Jadi keterangannya Google Information, keterangan tentang sumur ya. Ini start bottom. Jadi start di mana logging itu dimulai ya. Stop di mana dihentikan. Tapi
untuk pekerjaannya ini dari bawah ke atas, logging up. Ya. Tapi di sini dilaporkan start. Ini topnya, ini bottomnya. Mengerti kalian maksudnya ini? Jadi loggingnya ini dari kedalaman 10.980 sampai 10.690 untuk datanya. Ya. Datanya. Loggingnya bagaimana? Belum tentu. Ya, bisa jadi lebih jauh. Ya. Tetapi setelah diproses, kemudian dilaporkan. Kemudian ini pembacaannya setiap 0,5. Bisa saja lebih kecil. Ya. Tapi umumnya 0,5. Maksudnya apa? Pembacaannya berarti, kalian lihat di bawah ini. Ini 10.690 feet. Kemudian 10.690 feet, 5. Ya, kalian lihat ini ya. Bisa? Ngerti ya? Ini setiap setengah feet. Setengah feet. Oke. Kemudian null value. Apa null value ini? Artinya kalau ada data kosong akan diisi minus 999. Ya. Jadi harus ada isinya. Karena harus ada isinya dibuat sesuatu yang mencolok ya. Jadi minus 999. Oke. Karena apa? Ya karena minus jarang ada alat log yang minus kecuali misalnya seperti SP gitu ya. SP kan bisa minus ya, tapi itu tidak akan mencapai angka seperti ini. Jadi bisa terbaca. Oke. Nama perusahaannya Bacteria Soil, nama well-nya, field-nya namanya karena belum ada, karena dieksplorasi buat CAT, lokasinya. Ya. Nah ini biasanya dia longitude koordinat ya. Nah, kemudian provinsi ini tidak ada. Ini service company-nya, salah satu namanya seperti Schlumberger, Halliburton, ya, Baker, ini Dresser Atlas. Tahunnya, nah ini nama ini terkadang jadi terkadang kosong ya. PI ini adalah nama nomor dari sumurnya. Jadi ini keterangan tentang sumurnya, ya. Nah kemudian ini keterangan mengenai kurva-kurvanya, apa yang didapatkan, ya, atau apa yang dilaporkan. Apa yang dilaporkan dari sumur itu. Ini bisa saja dari beberapa log, ya, beberapa log kemudian dikombinasikan, saling melengkapi, ada yang dipotong, ada yang digabungkan, gitu, menjadi satu file yang kita lihat sekarang ini. Nah, kemudian di dalam file itu ada beberapa kurva, ya. Nah, kurva apa saja menurut kalian ini? Oke, kalian lihat ini ada depth, ya, untuk setiap depth, kaliber, DT, sonic, gamma ray, ILD, ini adalah deep resistivity, micro resistivity, neutron, Probe, density, kemudian ada ini adalah shallow resistivity ya, ya, short normal shallow resistivity, dan kemudian ini SP temperatur ya. Yang sudah kalian pelajari di sini apa saja? Ada beberapa ya. Izin Pak, yang kemarin sudah kami kerjakan pada tugas itu ada kaliber, ada SP, GR, RHOB, NPHI, DT, ILD, MLL, sama SN Pak.
Adik-adik bisa tunggu sebentar soalnya ada problem di Pak Doni punya laptop. Baik, Ibu.
Adik-adik, Ya, Ibu. Ya, Bu. Iya, ini Ibu. Pak Doni punya laptop masih sedikit bermasalah, terus beliau arahkan untuk adik-adik lihat data las. Baik, maaf ya, ada problem dengan laptop saya. Oke, jadi kita mau lihat data file tadi untuk eh, supaya nanti kalian kalau ada data tambahan bisa bisa menelusuri dari sana. Suara saya bisa didengar? Bisa, Mas? Oke, jadi eh, saya buka lagi ya. Saya buka lagi. Oke. Ya, tadi kita sudah lihat sampai kurva ya. Ini kurva-kurvanya, ya, informasi kurva-kurva, depth, ini kedalaman kurvanya, terus tentu saja dimulai dari kedalaman, selalu butuh kedalaman ya. Kemudian pada setiap kedalaman terbacalah berbagai macam hasil pengukuran ini, ya. Pertama kaliper, kemudian sonic, gamma ray, ya ini adalah resistivity dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ada parameter-parameter di sini. Nah, ini yang bisa kalian gunakan nanti. Nah, aduh,
Oke, maaf ya. Laptop saya bermasalah. Baik Mas, terima apa Mas? Kita kembali ke data tadi, karena nanti kalian bisa ingat nanti di SP ya, kalian tentunya membutuhkan resistivity dari mass filtrate. Nah, ini ada di sini. Oke. Oke. Jadi di sini kita lihat ada disebut parameter-parameter ya. Interactive Petrophysics ini sebetulnya adalah software yang mereka gunakan ya dalam last file ini. Ada tambahan mengenai parameter-parameter apa saja ya. Nah, jadi ini adalah deskripsi mengenai negaranya, datumnya, ini elevasi dari datum ya. Kemudian calibration elevation, ini drill floor ya, elevation ya. Nah, ini kalau kalian nanti ingin menggabungkan dari berbagai macam sumur, kemudian kalian ingin membuat suatu standar kedalaman, biasanya kedalamannya itu disebut terhadap sea level, contohnya ya, sea level, calibration measure depth misalnya, tapi juga di konversi ke sea level. Nah, ini sangat penting data. Jadi data elevasi, datumnya, dan data lokasinya. Ini bisa ya, bagi pengetahuan kalian. Jadi ini ada data-data banyak di sini yang kita gunakan. Nah, kemudian ini adalah top bottom ya, mirip dengan sama top bottom 690 980 ya. 690 980 ya. Interval top dan bottom dari data-data set. Nah, lihat ini inkonsistensi logging kontraktornya dikatakan di sini selam bersih, tapi di atas bukit tracer atlas ya, ini ya. Kemungkinan dia tidak melihat data di sini, tapi dia membuat input data baru ya, ini dua kontraktor yang berbeda. Nah, ini sebagai catatan saja ya. Jadi ya begitulah, karena ada inkonsistensi dari data. Nah, kemudian ini ada resistivity ya, MAT, kemudian filtrate, MAT filtrate resistivity, MAT kick resistivity. Ya, ini tidak diukur MAT kick-nya. Oke. Ini formation resistivity tidak ada datanya ya. Tapi dua ini penting. MAT resistivity terutama ini, MAT filtrate resistivity 0,6. Karena kalian akan menggunakan ini nanti kan ya untuk menghitung RW. Oke. Nah, ini pada temperatur berapa? Nah, ini dia. Ya, diukur pada temperatur ini. Oke. Oke. Jadi pada temperatur 150 degree Fahrenheit. Nah, kemudian di bawah ini adalah kurva-kurva. Nah, cara membacanya bagaimana? Berarti ada depth, yang urut depth, kaliber, DT, gamma ray. Jadi akan urut ya, depth, kaliber, DT, gamma ray. Artinya ini depth, kaliber, DT, gamma ray, dan seterusnya. Jadi harus urut ya. Kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kurva ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kurva ya. Ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, sudah dikonvert ke Excel sebenarnya, tapi kalian tidak akan dapatkan Excel, kalian akan dapatkan LAS. Pemudah kalian mendapatkan Excel. Oke. Baik, kita lanjutkan persiapan UTS. Jadi
Pertama yang ini kalian baca dulu. Baca dulu ya. Dari pesawat kami. Ya. Nah, pertanyaannya kalian sudah bisa baca ini? Sudah bisa semua? Yang cukup apa? Mungkin kalian butuh ekstra itu yang eh, resistivity karena dia logaritmik, ya, dan enpyrobi karena dia ada yang berbalik. Ya. Kalian bisa baca semua? Oke, kita melatih kemampuan membaca penting ini karena bisa jadi kalian tidak menemukan electronic file-nya, ya. Kalau ada electronic file enak, tapi kalau kalian hanya menemukan print file, perlu dilatih kemampuan membaca itu. Dan sampai sekarang pun masih terjadi. Ya, kalian tidak dapat electronic file. Baik. Kita coba ya, ini karena penting. Cek apakah kalian bisa melakukan itu atau tidak. Jangan bisa ya. Supaya nggak bingung nanti. Umumnya kalian akan kualitatif ya. Jarang untuk sampai dengan kalian hitung memang. Ya, kalau kalian minta dihitung memang agak repot ya. Tapi sebagai latihan saja lah. Ada gunanya juga ya. Jadi kalian ini berapa resistivity-nya supaya kalau diskusi dengan orang bisa nyambung. Oke. Masih di sini kalian ya? Adik-adik ditanya Mas Doni, adik-adik. Ya. Oke. Ya, makasih Mas. Adik-adik mahasiswa ditanya Mas Doni, adik-adik masih di ruang Zoom. Masih, Pak. Masih, Pak. Tolong direspon ya. Ya. Baik, saya perlu cross check ini ya. Tadi sudah kita cek untuk SP ya itu sekitar 0 sampai dengan sekitar 3 ya, 3 atau 4 minus ya. Dan terlihat di data last file memang sekitar segitu sudah betul ya. Jadi saya anggap kalian sudah bisa membaca ini. Oke. Jadi linear bisa. Sekarang pertanyaannya untuk yang logaritma ya. Berapa nilai ILD-nya menurut kalian? Di sini. Kalau saya 1,7 ohm, Pak. Bagus. Kalau saya 1,651, Pak. Oke, mendekati ya. Baik, kita cek ya. Terima kasih ya dari 2. Ya, cross check. Oke. Ini dimulai dari 0,2 sampai dengan 200. Jadi kalian perlu tahu setiap grid ya. Nah, tetapi ini dimulai dari 0,2. Kemudian kalian langkah pertama kalian harus tahu satu cycle logaritma. Ya. Jadi dari sini ke sini ada satu cycle. Oke. Artinya ini berapa ini nilai? Punten Mas Doni, mohon maaf Mas. Ya. Sepertinya filenya belum di-share Mas. Oh, belum di-share. Oke, maaf. Iya Mas. Ya, makasih. Oh, pantas. Ya. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Ya, pantas ini kalian. Ya, jadi kita akan latihan untuk logaritmik ya. Hanya cross check saja kalian bisa baca atau tidak. Tadi 1,6 itu berarti kalian sudah baca, tapi kita pastikan lagi di sini. Oke. Jadi di sini satu cycle kalian temukan dulu. Langkah pertama kalian perlukan cycle-nya dulu. Oke. Jadi kalian dapat ini berarti ini adalah berapa ini? 1, Pak. 1, bagus. Ya, ini kemudian 10, kemudian di sini 100, 200. Oke, bagus sekali. Ini sudah tahu. Ini 1 di antara 1 dan 2. Jadi make sense kalian mengatakan 1,6 sampai lebih. Bagus sekali. Oke, bagus. Bagus. Oke. Nah, kemudian ini ya, kalian sudah bisa baca ini.
Robi bisa. NPy-nya berapa NPy? 0,4 Pak. 0,4 ya. Boleh. Jadi ini 0,45, kemudian dia sedikit 0,4. Oke, karena dia berbalik ya. Oke, bagus. Ya, saya anggap kalian, saya yakin kalian sudah bisa semua ya membaca ini bagus. Nah, kemudian nanti kalian satu tes akan diminta untuk mulai melihat reservoir. Ya, kalian akan melihat reservoir, analisa di mana sih sebetulnya reservoir kita, itu satu. Kemudian pertanyaan lain, di mana ada hidrokarbonnya? Ya, nah karena itu di PR itu kalian dilatih untuk melihat eh, gamma ray, ya, gamma ray maksimum dan minimum. Nah sekarang kalian sudah bisa melihat di sini ya, intuisi bahwa untuk gamma ray tinggi itu artinya shale, ya karena banyak kalian sudah belajar itu salah satunya clay, walaupun tidak semua ya, ada radioaktif mineral juga yang membuat itu menjadi bias, tetapi uh, shale itu adalah gamma ray tinggi, dan kemudian gamma ray itu adalah non shale, oleh kontennya kecil. Nah ini kita gunakan untuk melihat ya di mana zona yang bisa kandidat menjadi reservoir kita. Ya. Karena apa? Karena non shale. Ya. Nah di sini jadi kalian melihat maksimumnya sekitar ini, kemudian minimumnya, ya, contohnya. Ya. Sehingga kalian sudah bisa perkirakan ya interval yang menjadi perhatian kalian adalah 7 lah. Maaf ya. 7 ya. Kita sudah bisa melihat, oh ini kita calon reservoir dari gamma ray. Okay. Nah, akan tetapi kalau kalian perhatikan resistivity, ada feature, ada suatu kalian bisa melihat ya, feature, ada suatu kondisi ya, melihat di sini yang konsisten. Ya, contohnya pada zona shale, 3 peralatan resistivity ini dia saling overlay ya, on top overlay. Jadi satu sama lain menunjukkan nilai yang hampir sama. Ya. Kemudian begitu bertemu reservoir kita, ciri khasnya apa? Mulai ada separasi. Ya, ada separasi atau ada crossover. Ya. Sebut crossover atau separasi. Ya. Lebih tepatnya crossover, maaf ya. Crossover saja, itu di industri lebih umum dikatakan crossover. Ya. Jadi ada berpisah ya, ada perbedaan antara ketiga resistivity ini. Ya, kemudian kalian lihat di paling bawah ini mereka mulai konvergen lagi, ya, hampir sama pembacaan ketiga resistivity. Nah, apa penyebab ini? Ada yang tahu? Apa penyebabnya? Dibahas di minggu-minggu pertama. Apa kira-kira? Mungkin karena sudah masuk di area hidrokarbon reservoir, Pak. Oke, bagus, Rudo. Ya, terima kasih itu. Sudah masuk di area hidrokarbon reservoir. Ya, begini, Rudo. Ini ada 3 peralatan resistivity, dia mengukur pada depth of investigation, ya, yang berbeda-beda. Apa itu depth of investigation? Kalau kita ada alat log dalam sumur, ini lubang sumurnya, ya, jadi bisa mengukur dengan investigasi kedalaman yang berbeda-beda. Ya, ini contohnya yang paling dalam itu adalah ILD. Ya, ILD ini contohnya dia bisa dalam sana. Ya, ini ILD. Oke, ini yang medium, contohnya ini kan LL. Kemudian SN yang paling kecil, ya peralatannya akan
menempel di sini ya. Ini SN. PP-nya flat menempel. ILD ini paling dalam, ini yang paling mendekati lubang sumur. Nah, dua peralatan ini menghasilkan nilai resistivity yang berbeda-beda. Apa penyebabnya menurut Ruben? Mungkin karena kedalaman, Pak. Industri ya, terima kasih. Eh, kedalaman itu ya pada setiap kedalaman dia akan memiliki pembacaan berbeda-beda, betul. Tetapi di sini untuk satu nilai kedalaman yang sama, ya, ini akan terbaca pada satu nilai kedalaman yang sama. Jadi kalau kita kembali ke dataset kita, misalnya untuk setiap kedalaman ini ada pembacaan yang berbeda-beda peralatan, ya. Jadi contoh, kita ambil satu angka di sini, yang pertama saja ya 1,0. Nah ini terlihat, ya, ILD itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian untuk short normal 5, 6, 7, 8, 9. ILD 5, short normal 9. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ILD yang deep itu membaca 2,6 ohmmeter. 6, 7, 8, 9. Tetapi di dekat sumur dia membaca 3,3. Ada perbedaan. Maksudnya ini ada perbedaan tapi tidak begitu jauh ya. Tetapi kalian begitu ke reservoir, ya, di reservoir misalnya, ini kita sudah mulai kelihatan reservoir ya. Ini perbedaan lebih jauh, separasnya lebih besar. Ya. Oke. Ini 1,6, kemudian 2,2 ya, mulai ada separas. Tapi intinya di setiap kedalaman itu ada nilai ILD dan SN berbeda-beda. Oke. Nah, jadi itu karena itu bukan karena ground, tetapi apa penyebabnya? Izin, Pak. Hmm. Menurut saya pada SN atau shallow itu dia berada di dekat sumur sehingga masih tercemar oleh mood, Pak. Sedangkan pada MLL atau medium zone, nah itu adalah zona transisi. Jadi memang masih ada mood tapi sudah tidak sebanyak pada keadaan shallow. Nah, sedangkan pada deep zone atau ILD ini dia merupakan formasi asli. Jadi sudah tidak terganggu lagi dengan shallow. Jadi mungkin kenapa ada perubahan dari antara ketiga zona tersebut karena adanya pengaruh dari mood itu, Pak. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Jadi di shale mud filtrate-nya itu tidak masuk. Kenapa? Shale ya tidak permeable. Kita ketemu shale tidak permeable. Ya. Sehingga mud filtrate tidak masuk. Karena mud filtrate tidak masuk, tiga peralatan ini ya mengukur hal yang sama karena tidak terpengaruh oleh mud filtrate. Nah, tetapi kalian lihat di area ini, di interval ini ada perbedaan resistivity. Kenapa? Karena adanya mud filtrate invasion. Ya. Apa penyebabnya? Ada mud filtrate invasion karena apa? Ada zona yang porous dan permeable. Jadi mud filtrate-nya bisa masuk. Ya, ini terpengaruh oleh mud filtrate invasion. Ya. Betul sekali. Ya, terima kasih Tri ya. Nah, jadi konsisten ya. Gambarnya mengatakan nilai gambarnya kecil. Ya, berarti non-shale. Konsisten. Shale berarti bisa jadi sandstone atau carbonate ya. Nah, artinya adalah zona porous permeable. Kemudian terlihat juga dari resistivity. Ya. Ini ada pembedaan pembacaan, ada mud filtrate invasion. Ya, jadi memang zonanya. Ya. Nah, gitu.
Nah, kemudian kita lihat sekarang neutron density. Ya, kita lihat juga ada semacam korelasi ya, korelasi, terutama untuk Robi contoh ini bisa kita gunakan juga untuk melihat di mana kedalaman udara. Oke. Nah, khusus untuk ini nanti kalian akan lihat juga itu bagaimana menentukan di mana hidrokarbonnya. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya perkiraannya dari seluruh kurva ini di mana reservoir. Tapi di reservoir itu isinya bisa ada hidrokarbon, bisa ada air. Ya. Nah, terlihat di sini, kembali ke resistivity dulu. Di resistivity ini ada tren, ya, terutama perhatikan ILD. Karena apa? Karena di situ efek Mach filtrate-nya seharusnya sudah kecil sekali atau bisa kita abaikan. Jadi kita betul-betul mengukur reservoirnya. Kalau ILD, ya ILD betul-betul mengukur reservoir. Kalau yang SN, MLL sudah masih ada Mach filtrate. Nah, tapi kita ingin tahu resistivity reservoir tanpa terpengaruh oleh Mach filtrate. Perhatikan warna. Ya. Jadi yang warna merah terlihat resistivity-nya yang merah ini kan tinggi. Tinggi. Kemudian tertahan. Oke. Ini sebagai apa namanya pengenalan ya akan aplikasi resistivity. Oke. Resistivity tinggi, resistivity rendah. Nah, hidrokarbon resistivity tinggi. Ya. Dan kemudian untuk water resistivity-nya rendah. Oke. Nah, jadi kalian bisa perkirakan di mana zona airnya dan di mana zona hidrokarbon. Ya. Yang di atas ini menurut kalian apa? Air atau hidrokarbon? Yang di atas ini? Menurut kalian apa? Mungkin air, Pak. Oke. Ini yang resistivity tinggi apakah minyak atau air? Izin, Pak, mungkin air karena nilai SN-nya masih besar, Pak. Oke, nah ini topik. Terima kasih. Mana yang lebih menghantarkan listrik? Apakah air atau minyak? Air, Pak. Air, Pak. Nah, karena dia lebih menghantarkan listrik, dia lebih konduktif. Ya, artinya resistivity-nya rendah. Jadi air itu resistivity-nya rendah, hidrokarbon resistivity-nya tinggi. Nah, karena itu yang di atas ini menurut kalian apa? Hidrokarbon, Pak. Ya, hidrokarbon. Ya, karena resistivity-nya tinggi hidrokarbon. Nah, kalian perhatikan ini, ya, coba kalian catat ya, nanti ke UTS ini sedikit. UTS dan UAS terutama nanti ya. Oke. Ini ada hidrokarbon di atas, minyak tentunya. Itu ada gas minyak lah. Ini saya tahu minyak dan gas dari mana? Itu salah satunya dari perbedaan antara density dan neutron. Nah, ini ada kalian lihat ya. Ini ada crossover, jadi perbedaan density neutron, ada porosity unit. Ini porosity unitnya ada 1 unit, 2 unit, lebih dari 2 unit. Ya, ini bisa jadi ini daerah gas, kemudian minyak. Nah, kalian lihat ya, bentuknya lebih besar di sini. Ya. Kalian bisa ikuti nggak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Neutron density ini lebih besar, sekitar 3 porosity unit, kemudian ini 1 porosity unit. Jadi saya bisa memperkirakan ini adalah gas,
ini adalah minyak. Dan nanti saat UTS itu kalian penting untuk tahu di mana water, karena latihan. Jadi UTS ini seperti pekerjaan yang bertahap buat kalian. Nantinya menarik nih. Kalian belajar bagaimana menganalisa langsung pada data set ini. Ya, kalian perhatikan itu sekarang dari data SP untuk UTS ini berapa RW-nya. Ya, karena nanti akan kita gunakan untuk menghitung saturasi akhir. Ya, tapi sebagai gambaran, nanti kalian lihat di sini, ini ada neutron density, kalian bisa perkirakan ini gas, ini oil, dan kemudian di area ini ada transisi, zona transisi, ya, karena tidak bisa kita menemukan batas di reservoir itu minyak dan air itu tiba-tiba berubah. Ya, ada zona transisi. Karena apa? Ada efek tekanan kapiler. Itu kita pelajari waktu di mata kuliah sebelumnya. Ya. Efek tekanan kapiler menyebabkan zona transisi. Oke. Nah, yang di bawah ini adalah air. Zona air sampai suatu kedalaman. Kemudian kemungkinan ada zona transisi. Ada zona transisi. Nah, sekarang perhatikan untuk mencari airnya dari mana. Itu salah satunya kalian melihat resistivity dan density sama-sama merah, ya. ILD dan CROP sama-sama merah. Kalau kalian melihat dia berkorelasi, korelasi itu apa? Jadi kalau resistivity-nya ke kiri, ya, contohnya ini ya. Ini ke kanan ya, resistivity ke kanan berkorelasi dengan yang sama-sama warna merah, ini density juga ke kanan, ya. Ini namanya berkorelasi. Ya. Ini ke kiri, ikut ke kiri, berkorelasi. Ya. Ini ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan, berkorelasi, dan seterusnya. Ya, ini masih bentuknya lihat, berkorelasi. Ya. Berkorelasi. Ya. Ini juga berkorelasi. Nah, tapi ada satu titik di sini. Ya. Ini ke kiri, ke kanan, resistivity-nya, kemudian density-nya ke kiri. Nah, ini sudah tidak melihat buat air lagi. Karena di dalam pori-pori itu, kenapa dia bisa berkorelasi di bawah ini? Ya. Karena resistivity fungsi dari density, sementara di density itu ada minyak saja. Ada air saja. Ada air saja dalam pori-porinya. Karena ada air saja di dalam pori-porinya, ya, mudah terlihat terkorelasi di sini. Karena fungsi dari resistivity, fungsi dari apa? Fungsi dari pori-porinya. Ya, karena isinya air saja, cuma air aja, jadi dia berkorelasi. Ya. Karena ini fungsi dari porosity akhirnya. Ya. Jadi berkorelasi. Nah, tapi pada saat kedalaman di sini terlihat berubah trennya. Nah, inilah kalian sudah melihat zona transisi. Nah, untuk UTS ini, kalian bekerja di air dulu. Belum bekerja di hidrokarbon. Hidrokarbon nanti untuk OAS. Ya, OAS nanti kalian belajar evaluasi, jadi seluruhnya kalian kan bisa menghitung nanti berapa saturasi, apa profil saturasi. Oke, tapi untuk UTS di sini saja. Oke, mengerti? Sudah mengerti ya? Jadi nanti kalau ada soal, Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. jadi kalau ada soal nanti gimana kalian fokusnya nanti di sini. Oke. Nah, kalian akan menggunakan SP nanti untuk menghitung berapa RW-nya. Ya, SP untuk menghitung RW. Nah, di sini SP warnanya adalah hijau. Ya.
Yes. Dan kalian perlu melihat defleksi minimum dan maksimumnya. Sudah terlihat dari defleksinya ya. Oke. Jadi ini nilai, perhatikan ini SP-nya, nilai maksimumnya, nilai minimum. Oke. Defleksi terlihat ke kiri. Kemudian untuk ini reservoir, di dalam reservoir terlihat ke kiri ya defleksinya. Ini kan adalah baseline-nya. Kemudian ke kiri. Menurut kalian ini apa? Apakah normal SP atau reverse SP? Kalian pelajari nanti. Ya, dalam PTS nanti kalian lihat pada catatannya ini apakah ini normal SP atau reverse SP. Ya. Caranya nanti coba buka catatan kalian. Nah, ini ada di bagian nah ya. Oke. Apakah itu normal atau reverse SP? Kalian lihat ini nanti ya. Jawabnya dari sini ya. Dan nanti akan menentukan apakah dia masuk salin salt water atau fresh water. Oke. Oke ya. Dari sini nanti kalian jawab sendiri. Tapi di sini tunjuknya. Oke. Nah, begitu. Nanti kita kalian akan melakukan perhitungan. Saya jelaskan minggu depan, UTS minggu depan ya. Oke, dan kemudian untuk persiapan sekarang adalah R dulu. Pak, Iya, izin Pak, apakah saya boleh izin bertanya mengenai UTS nanti Pak? iya. Sekarang, Eh, Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Untuk sistem UTS-nya ini kami UTS-nya di kampus secara, maksudnya tuh soalnya tuh dikasih dari online atau G-Drive gitu atau langsung Pak? ya nanti soal akan diberikan dan ini project ya, jadi kalian akan diberi waktu. Nanti akan saya bicarakan dengan Mas Aldero dan Mbak Ika di sini bagaimana mengenai waktunya. Karena butuh waktu cukup lama, jadi kalau saya bicarakan ya. Nanti detailnya tunggu dulu aja ya. Terima kasih Pak tadi bertanya ya, ke Joshua ya. Oke. Tapi Ya nanti Pak, baik Pak, terima kasih kembali Pak. ya waktunya cukup lama, jadi karena kalian akan melakukan perhitungan cukup panjang ini. Ya. Nah, tapi yang sekarang ini saya membantu kalian untuk bisa persiapan dulu untuk tahu apa yang mau dilakukan. Ya. Nah, PR-PR ini membantu nanti. Ya. PR-PR ini membantu. Nah, jadi yang soal nomor 2 ini mulai mengidentifikasi reservoir. Ya. Dikatakan di sini ada laporan matlock kan cutting. Jadi nanti kalian bisa ya, pekerjaan itu salah satunya ya ini data matlock cutting. Ya, ada oil show, cutting melakukan oil show. Ya, ini kita ada referensi bahwa ada hidrokarbon. Ya, pada kedalaman ini sampai sekian. Nah, tetapi kalian harus hati-hati ini potensi hidrokarbon di sini ya. Nah, di dalam dataset kalian ya ini belum tentu cutting ini menunjukkan seluruh kedalaman reservoir. Nah, ini hanya sebagai
suatu informasi saja kita dapat, ya, sebagai tambahan informasi saja, karena eh, kita lihat ya, ini dikatakan tadi eh, 10.810 sampai 10.990, ya. Di mana kira-kira? Di bawah ini ya. Cutting menemukan itu. Tetapi ini kalau kalian lihat data log, di atas ini ada hidrokarbon. Nah, ini hanya sebagai informasi saja. Oh, memang ada hidrokarbon, tapi dari matlog di kedalaman tersebut datanya. Oke. Nah, akan tetapi kalian ingat di mana hidrokarbonnya, kalian perlu masuk, kalian perlu lihat data lognya dan lihat di mana. Karena cutting itu terbatas ya. Cutting itu hanya informasi apa namanya terbatas. Oke. Kira-kira begitu. Nah, kembali ke tadi. Nah, diminta dengan gamma ray. Ya, sudah terjawab tadi ya caranya ya. Dan kemudian kaliper. Ya, dan diagram perkiraan drill bit. Ada diagramnya, kalian sudah lihat ya, itu ada di bagian mana? Kalian tahu yang dimaksudkan ada diagram drill bit? Punten. Kalian ingat itu ada di mana? Di bagian mana? Diagram drill bit. Diagram itu. Jadi kita bisa perkirakan ukuran drill bitnya dari suatu diagram yang kalian coba cek ini catatannya ya. Pak, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oh ya, maaf ya. Lebih jelas belum sekarang? Halo, suara saya lebih jelas? Sudah, Pak. Sudah Oke, Pak, iya. ya. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi ada diagram drill bit ya untuk membantu kalian perkirakan ukurannya, ukuran drill bit itu. Oke, saya sudah mencari. Ya, jadi ukuran drill bitnya berapa, ukuran drill bitnya berapa, dan kemudian eh, kemungkinan casingnya berapa, begitu. Ya, saya coba.
Maaf ya, saya sedang mencari. Bentar dulu, sebentar. Drill bit, drill bit. Pak, kalau tidak salah SSBR drill bit ini kita belajar di SSBR waktu semester 3, Pak. Oh, oke. Tapi ada diagram memberikan size, perkiraan size-nya itu ya. Hmm. Kalian belajar di semester 3 ya? Oke. Saya ada grafiknya. Harusnya ada cara ini kita. Bentar, saya nggak ketemu. Maaf ya, ini, saya yakin ada karena pernah saya berikan dulu, tapi saya belum ketemu di mana sebenarnya. Oke, itu di internet ada sebenarnya, saya cari berarti lebih cepat mungkin. Ya, low bit size. Jadi kita bisa perkirakan ini dari nya itu. Casingnya, ini dia, casing and drill bit. Ya, contohnya ini ada beberapa nih ya. Oke, ini saya download dulu. Saya cek di internet contohnya ya. Nah, ini bit size, casing size, drill bit ya. Jadi kalian bisa perkirakan bit size-nya dari sini. Ini standar ukuran bit size. Oke. Jadi contohnya di sini kalau casingnya ukuran sekian, ya bit size-nya berapa? Casingnya ukuran sekian, bit size-nya berapa? Ya. Nah, di sini terlihat bit size 8,5, 6,5, dan seterusnya. Ini bisa kalian gunakan untuk apa ini? Untuk itu tadi. Nanti saya download dulu nanti ya. Ini dari teman bit size, ukuran bit size. Nah, jadi kita kembali lagi ke data kita, contohnya ya. Kalian perkirakan ukuran drill bit dan kaliper dari kaliper ini. Ini yang warna merah ini ya. Oke, ini merah ini terlihat
dia 6, antara berapa ini? 6. Kira-kira ukurannya berapa ukuran lubangnya kalau di reservoir kita? Oke, 6, 16 ya. Berarti 10. Ya, ada tambahan di sini 1, 2, 1, 2, 3. Ya, 3,5. Ya, betul ya. Tadi sekitar 7. Jadi sekitar 13 ya, 13 inch. Nah, kemudian kita lihat kira-kira berapa drill bitnya. Ini, jadi ini analisa kalian sendiri ya. Ini yang perlu analisis sendiri. Ini saya download ini tambahan. Nah, jadi berapa ukurannya? Jadi 13 ya. Betul ya? Nah, kalian bisa perkirakan dari sini berarti berapa ukurannya lubangnya. Oke. Jadi kalau dia 13, berarti bit size-nya dengan berapa? Contohnya kalau memang bit size-nya besar sekali ya, di 14, kemudian karena dia itu ada apa mud cake ya, ada mud cake, ukurannya lebih kecil tadi kan ya, lebih kecil, sehingga kita bisa perkirakan bit size-nya kira-kira ukurannya berapa. Ya, bit size-nya berapa ya? Tadi kalau dari data last file, kalian lihat data last file ya, reservoir kita di mana tadi? Sebentar. Reservoir kita di 10.710 ke atas ya. 10.700 ke atas. Maaf, tadi saya salah baca kelihatannya. 10.700 ke atas. Nah, kalau dari data Excel file, kalian cek sama-sama datanya ya. Ini kalian latihan, jadi gunakan ini untuk supaya kalian nanti bisa mengerjakan UTS ya, gunakan waktunya. Berapa itu dari Excel file untuk reservoir kita rata-rata berapa? Pertanyaannya sekarang. Saya tadi salah baca itu. Dari Excel file berapa? Berapa inch ukurannya? Berapa? Sembilan, tadi saya salah baca ya. Kita 9,5 kalau kalian lihat itu. Nah, jadi ini kalian masih lihat mana layar? Maaf ya, ini saya salah baca. Ini 6 ke 16 ya, berarti kan 10. Berarti satu ini bukan 2, tapi 1 poin. Ya. Jadi memang besar sekali tadi. Jadi ini 3,5 tadi ya. 3,5. 3,5 berarti 3,5 tambah 6. 9,5. Ya. Ukuran bitnya 9,5. Oke. 9,5. Kalian lihat di Excel file juga 9,5. Setuju dah? Betul? Oke, 9,5 ya untuk di Excel file-nya. Nah, kembali ke ukuran bit size. Kira-kira berapa ukuran bit size? Ya, kalau terbaca 9,5. Dan dia di reservoir sehingga ada marketnya.
Artinya ukuran bitnya harus lebih besar. Kalian ngerti nggak? Kalian bisa menangkap ukuran, karena tadi Bisa, Pak. pembacaan kalipernya berapa? Berapa inci? Ya, pembacaan kalipernya berapa inci? 9,5, Pak. 9,5. Oke. Karena 9,5, sementara itu di zona yang poros dan permeable. Karena poros dan permeable artinya ada mud filtrate invasion. Artinya ada mud cake yang terbentuk, ya. Karena dia poros permeable, ada mud cake yang terbentuk, ya. Sehingga dia ada penambahan ketebalan di situ. Ya, seharusnya dia lebih besar lubangnya, tetapi karena mud cake lubangnya mengecil. Karena apa? Ada mud cake tadi. Sehingga sekarang kita bisa perkirakan kalau 9,5 pembacaan kalipernya, bitnya berapa kira? Ya, pasti lebih besar dari 9,5. Ya. Nah, kita lihat kalau bagaimana kalau misalnya kita gunakan di area ini, ya, 9,5, ya, yang lebih besar bisa 10,5/8 sebenarnya, ya, kita 10,5/8 bit size. Ya. Jadi 10,5/8 ke 9,5. Jadi ketebalannya itu dari ini kita anggap 10,5/8, ya, yang lebih besar dari 9,5. Ya. Oke, ini saya berikan nanti ke ini ya, ke download ya. Oke. Baik. Sehingga itu tadi PR nomor 2. Oke, nanti PR ini akan diulang lagi di UTS misalnya. Jadi, tapi kan ada tambahan pekerjaan, ya. Jadi penting kalian ketahui. Jadi kalian bisa perkirakan itu dari kaliper, drill bit, kedalaman reservoir. Alasannya apa? Ada perbedaan antara drill bit dan kaliper. Yang disebabkan oleh apa? Apa penyebabnya? Oke. Mud cake. Ya, mud cake itu penyebabnya. Sehingga ada perbedaan. Nah, kemudian dengan resistivity lock tadi sudah dibahas, ada mud invasion tree tadi ya, yang mau jawab tadi ya. Bisa jadi alasannya kalian udah tahu ya. Oke, kemudian latihan terakhir, ini visualnya berapa? Nah, nanti ini untuk UAS nanti di bawahnya. Nanti penting sekali untuk UAS tadi. Nah, ini kalian latihan dulu di PR ini, kemudian di UTS diulang, tapi di UAS nanti akan sangat penting untuk menghitung saturasi. Jadi ini PR kedua. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, nah, ini ada revisi. Ada revisi, maaf ya. Nanti, jadi kalian lihat datanya tadi, ya. Datanya itu udah data las. 0,6 ini pada diukur, ya, RMF-nya itu 150, maaf ya. 150 derajat Fahrenheit, kalian baca nggak tadi? Nanti kita revisi ya. Jadi, tapi kalian butuh data ini juga nanti ya. Teman-teman reservoir. Oke. Nanti baca dari last file saja lah. Kalian baca dari last file. Ya.
Satu dari last file. Oke. Nah, kemudian kalian diminta untuk menghitung RW-nya. Oke, caranya bagaimana? Nah, caranya kalian udah selesai yang PR3 ini? Sudah selesai? Sudah? Sudah, Pak. Oke, hasilnya berapa? Kalau punya saya pribadi, Mhm. nilai RW yang saya dapat 0,04 sekian, Pak. Oke, bagus-bagus kamu ikut itu ya. Kamu RMF-nya berapa kamu buat? Sebentar, Pak, saya cek dulu, Pak. Mhm. Oke, kalian udah bisa ini bagus sekali. Oke. Oke. Maaf ya, nanti ada revisi sedikit dari last file itu tadi terbaca, saya baru baca juga tadi. Itu eh, berapa besar perbedaannya nantinya? Kita coba lihat. Izin, Pak. RMF yang saya dapat 0,175, Pak. 0,175 pada kedalaman berapa itu? Di tengah-tengah. Sekitaran 10.750, Pak. Oh, bagus. Berapa temperaturnya tuh? Temperaturnya berapa? Temperatur di reservoir 221,25 Fahrenheit, Pak. Hmm. Kita itu saja dulu nggak apa-apa. Ya, 225. Bagus. Kita ikut itu saja dulu nggak apa-apa. Oke. Karena ini di sini temperatur 150 yang di last file ini. Saya ini agak aneh juga yang di last file ini. Jadi di permukaannya 0,6 ya, 0,6. Dan kemudian di reservoir 200 didapatkan RW-nya berapa? 0,0. 0,04 sekian, Pak. Oke, bagus. 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 Oke. Nah, jadi ini data ini tadi saya baru lihat kok 150 ini ada aneh. Lebih baik tetap saja tidak perlu dievaluasi atau direvisi ya. Karena tadi di tengah-tengah reservoirnya berapa? Oh, 200 berapa tadi? 200 sekian ya. Nah, ini agak saya nggak begitu yakin. Jadi kita untuk latihan saja ya. Ya ini yang kalian ketemuin nanti seperti ini ya. Jadi dalam dalam apa ini disebut interpretasi bagaimana dengan data yang ada ini kalian kalian melakukan interpretasi ya. Nah, kalau ini kita anggap sebagai reservoir, ini tidak mungkin. Jadi ada sesuatu dengan data ini, tetap saja di 0,6 dulu per tahun ini. Mungkin tahun depan ini kita bisa evaluasi kalau ini bagaimana gitu ya. Tapi per tahun ini tetap saja. Karena data RW itu bagus tuh sekitar 0,04 itu make sense. Oke. Siapa tadi yang menjawab? Olivia, Pak, izin. Olivia ya, bagus sekali Olivia. Kamu boleh share share pekerjaanmu di sini. Boleh di share nggak? Saya pengen lihat. Boleh, Pak, izin saya tukar ke device laptop, Pak. Soalnya saya menggunakan handphone saat ini, Pak. Oh, oke, oke. Nah, pertanyaannya yang lainnya bagaimana? Bisa melakukan seperti yang Olivia lakukan? Bisa, Pak. Namun hasil saya agak sedikit berbeda dengan punya Olive, Pak. Berapa? Hmm. Untuk kedalaman yang pertama itu saya menentukan kedalaman tengah reservoir. Nah, yang saya dapat itu
pada kedalaman 10.885 feet, Pak. Setelahnya saya menentukan temperatur reservoir. Nah, temperatur reservoirnya itu saya dapat di 223,2275 derajat Fahrenheit. Setelah saya menentukan RMF, Pak. Nah, pada RMF ini saya mendapat nilai 0,1741 ohmmeter. Lalu saya menentukan nilai SSP, itu saya dapat pada 54 mV. Setelahnya tentukan nilai RW-nya, Pak. Nah, untuk RW sendiri saya mendapat 0,4 ohmmeter, Pak. Sekian, Pak. Oh, 0,04 atau 0,4? 0,4. Saya dapat di 0,4, Pak. 0,4. Coba cek lagi ya, agak tinggi. Itu. Ya, agak tinggi. Tinggi. Saya kurang tahu, mungkin diturut lagi ya pekerjaanmu nanti ya. Step by step-nya ya. Nah, nanti pada saat UTS kalian akan mengulang hal yang sama sebenarnya, tetapi lebih ke kalian buat laporan ya, dan ada nanti perhitungan. Ya, perhitungannya tidak melalui chart, tapi akan saya berikan prosedur perhitungan. Nah, karena itu nanti minggu depan perlu kalian kuasai apa PR ini supaya bisa bertanya. Nanti minggu depan akan diberikan waktu untuk bertanya. Ya, jadi karena akan ada algoritma saya berikan gitu, ya perhitungan lah, metode perhitungannya tertentu ya, akan saya berikan di dalam UTS dan kalian tugasnya untuk mengerjakan itu. Ya. Mengenai waktu nanti saya pikirkan berapa lamanya ya. Baik, mungkin Olive atau siapa yang mau share mungkin ya. Olive sudah bisa belum ya? Pak, mohon maaf ini dari laptop saya tidak bisa, jadi nanti akan saya coba melalui HP saja, Pak. Oke, kalau gitu nggak apa. Saya hanya ini aja. Project. Yang paling penting kalian nanti bisa berbeda-beda, tapi itu kan interpretasi ya, interpretasi maksimumnya bisa berbeda, kemudian penentuan tengah reservoir itu juga bisa berbeda ya, tidak apa-apa. Yang paling penting nanti bagaimana kalian prosedurnya sudah tepat atau tidak. Kalau mengenai angkanya ya kita paling penting ke prosedurnya dulu ya. Tapi perkiraan saya itu ya, si Olive itu tadi sekitar 0,04 ya, 0,04 itu make sense ya. Anda begini, pengalaman di beberapa case di kedalaman itu begitu ya. Oke, sebentar ini ada pertanyaan. Saya mungkin, Pak. Baik, sekarang. Ya, izin, Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan skala, Pak. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa ada skala linear dan juga skala logaritmik. Iya. Nah, pada track 1, track 3, dan track 4 itu menggunakan skala linear. Sedangkan pada track 2 itu bagian resistivity-nya itu menggunakan skala logaritmik, Pak. Nah, Iya. Pak, kalau seingat saya kemarin, pada pertemuan kemarin dengan Pak Sandro, itu beliau menyampaikan bahwa kalau skala linear mungkin kita bisa ya Pak, pada skala linear mungkin kita bisa memperkirakan nilai pastinya itu berapa, karena interval antara garis itu kurang lebih sama, sedangkan pada skala logaritmik itu kita tidak bisa menentukan nilai pastinya, Pak, karena interval antara garisnya itu berbeda-beda, Pak. Jadi pada pengerjaan saya itu saya mendapat saya
letakkan nilai pada ILD, MLL, dan SM itu masih pakai kayak antara-antara gitu Pak. Jadi kayak misalnya saya dapat untuk ILD itu saya dapat 1 sampai 2 ohmmeter gitu Pak. Apakah itu tidak masalah Pak? Ya, betul. Terima kasih, Tri ya. Memang itu kalau logaritmik ada kesulitan karena skala atau gridnya itu berbeda-beda dari membesar, dari besar kemudian mengecil. Nah, tidak apa-apa karena ini latihan, ya ini latihan. Yang paling penting saya katakan tadi bukan hasil akhirnya, tapi prosedurnya tepat. Ya, nanti kami lihat prosedurnya tepat itu saja. Ya, jadi untuk apa tidak kalau ada perbedaan cukup besar. Eh, ya, tapi tadi kamu dapatnya 0,4 ya, resistivity-nya ini. Perlu dilihat itu. Tapi Pak. kita paling penting coba dicek lagi lebih presisi lagi. Siapa tahu ada sesuatu di situ ya dari perhitunganmu. Baik Eh, Pak, terima kasih Pak. tidak, ya tidak eh, fix harus ini karena memang kita mengerti ya kalau mata itu bisa berubah. Kecuali kalau kamu pakai Excel file, silakan perbaiki pakai Excel file. Siapa tahu hasilnya lebih baik loh. Oke. Pak, saya Ya, mau bertanya juga Pak. iya, iya, iya. Pak, kemarin kalau untuk ya hitung resistivity itu Hmm, saya karena kan ini skala logaritmik, terus saya lihat di situ kan ada hmm, sekitar 27 garis hmm, eh, secara vertikal yang intervalnya kan Pak. Terus saya bagi Pak jadi kayak yang dari garis pertama sampai garis ke-9 hmm. itu saya pakai hitungnya dari 0,2 sampai 2. Terus garis yang berikutnya itu saya hitung dari 2 sampai 20. Terus yang ketiga itu saya hitung dari 20 sampai 200 Pak. Apakah itu masih termaksud? Jadi saya bagi menjadi 3, ada dekade pertama, kedua, dan ketiga Pak. Nggak apa-apa. Itu ada apa namanya perkiraan ya. Nggak apa-apa kalau memang mau seperti itu. eh, Silakan dapat. Tapi yang paling penting, jadi kalau memang mata ini memang agak sulit ya. Kalau yang logaritma betul betul saya setuju. Memang sulit karena memang tidak tidak persis. Oke. Sementara begitu ya. Jadi eh, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kamu mau lebih detail lagi, bisa silakan ke ini ya, silakan ke lihat ke soal. Oke, baik. Adik-adik, mungkin minggu depan kita persiapkan lagi. Yang penting kalian sudah tahu apa yang mau dilakukan. Eh, Kalian baca-baca siapan UTS ya, teori-teorinya. Minggu depan nanti kita coba saya berikan ininya, soalnya, dan nanti kita bahas juga untuk detailnya kalau ada pertanyaannya, kalian bisa kerjakan. Baik, permisi ya. Ini saya ambil kamera dulu. Izin Pak, sebelum itu saya boleh bertanya tidak Pak? Ya, maaf, saya ada meeting jam 10 ya. Tapi nggak apa-apa. Gimana Olivia? Oh ya, minta maaf Pak. Saya mau bertanya mengenai kurva Pak. Hmm. Yang kurva pada nomor 3 itu kan ada RW dan RMF secara bersamaan Pak. Boleh tolong bantu jelaskan mengapa ada dua Kurva itu nomor dalam 3. satu kurva. Yang di mana maksudnya? Yang di soal di PR nomor 3 Pak. Oh, kayak nomor 3. Oke. Bentar, bentar. Ya, Oke. soalnya kemarin kami rada kesusahan Pak ya untuk mengerjakan yang resistivitas itu Pak. Karena ada sedikit kebingungan karena di situ kan terdapat RW dan RMF Pak. Jadi untuk menentukan resistivitas akhir yang water itu Pak kami rada kesusahan Pak. Oh, oke. Saya ambil saja ada ini. Hmm.
Resistivitas apa yang kamu ini ada kesulitan, Olivia? Resistivitas water Pak pada kurva yang PR nomor 3 Pak, itu kami rada kebingungan soalnya kan di bagian sumbu horizontalnya itu ada RW dan juga RMF. Jadi kemarin kami berpatokan pada perbandingan itu Pak. Karena perbandingan itu makanya kami kemarin susah untuk agak sedikit sulit untuk menentukan nilai RW-nya Pak. Oke, maksudnya perbandingan yang di sini ya, di kurva ini. Iya Pak. Nah, ini kita convert dulu kan, coba cek di catatan itu ada. Jadi dia dari RMF di convert dulu, ya, coba cek catatan dulu ya. 3 menit lagi. Maaf Pak Olivia, saya ada meeting Nanti Oh saya- iya, tidak apa-apa Pak. Nanti boleh dibahas minggu depan atau lain waktu Pak. Nanti ya, minggu depan kita bahas ya. Oke. Baik Pak. Sandro, mohon maaf ya, sini ada coba kamu baca ini ya, baca apa latihan di soalnya itu ya. Coba ikutin di situ tuh ya. Baik Pak. Ya. Oke, ini saya ini dulu. Atau mungkin nanti kami coba bantu untuk menjelaskan Mas Doni, mungkin Oh di ya, luar kuliah ini, misalnya Olivia ke kampus gitu. oke ya, kita tahu ya. Baik Mas. Oke. Baik, terima kasih Pak Sandro, terima kasih adik-adik ya. Kita lanjut lagi minggu Terima depan. kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih ya. Sampai selamat pagi ya. Oke, misi, maaf ya. Misi, terima kasih ya. Mangga Mas, terima kasih Mas. Baik, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih Pak. Sudah. Oke, adik-adik begitu ya. Adik-adik tolong persiapan. Kayaknya clear sekali tadi apa Pak Doni sudah sampaikan. Nanti adik-adik